Pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Saya diberi kesempatan untuk berbicara kurang lebih 5 menit kepada Bapak Ibu kekasih Tuhan. Yang saya renungkan dari pembacaan ini ialah pergumulan berat yang dihadapi oleh si lumpuh yang berumur kurang lebih 38 tahun. Kalau kita boleh mengkategorikan masalah-masalah dalam hidup ya, karena kita tahu bahwa masalah tidak bisa dihindari. Selama kita menumpang di planet ini, selama darah kita masih mengalir, selama jantung kita masih berdetak, selama kita masih menghirup napas kehidupan, saya pastikan bahwa tidak ada kita yang kebal dari yang namanya pergumulan hidup. Pendetakah kita, jemaatkah kita, penginjilkah kita, pengusahakah kita, tidak ada kita yang bebas dari pergumulan. Tapi kalau pergumulan yang kita hadapi adalah satu pergumulan yang tidak berat dan tidak lama, ya ini mungkin kita masih bisa bernapas lega. Orang Kupang bilang masih bisa hela napas. Kenapa? Karena pergumulannya tidak lama dan tidak berat. Orang masih bisa enteng menangani atau mengatasi masalah itu. Atau satu masalah mungkin berat tapi tidak lama. Ini juga tidak masalah. Masalahnya berat tapi cuma 1 bulan. Masalahnya berat tapi cuma 1 minggu. Ini tidak terlalu persoalan. Atau masalahnya lama tapi tidak berat. Oke lah, masalahnya ada tapi tidak berat dalam waktu lama. Tetapi yang dihadapi oleh si lumpuh di dalam teks yang dibaca ini masalah yang begitu hebat. Kenapa? Karena masalahnya sudah berat, lama pula. Ini bukan masalah main-main. Kita nonton TV kan. Saya waktu itu nonton di televisi orang bunuh diri di Pekalongan. Pemilik toko Anugrah yang janjian bunuh diri, 2 di Cirebon, 2 di Pekalongan. Itu hanya masalah utang loh. Itu artinya masalahnya sudah lama, berat. Dan tidak sedikit orang yang karena tidak tahu jalan keluar, tidak jumpa Yesus, maka apa yang terjadi? Solusi yang diambil ialah minum racun mati. Di Kupang saja berapa banyak orang lompat dari jembatan Liliba, berapa banyak orang gantung diri di dapur, berapa banyak orang minum racun, saudara-saudara. Tetapi yang kita jumpai di dalam teks ini, saudara-saudara, sekalipun masalah dari si lumpuh ini adalah masalah yang berat, sudah berat lagi lama, tapi jawaban yang luar biasa ialah dia jumpa Yesus Kristus dalam teks ini. Dan Alkitab mencatat di dalam bagian ini, saudara-saudara, di dalam ayatnya yang ke-6. Saudara percayalah, masalah kita tidak sendiri. Sebab di dalam ayat 6 Alkitab berkata, ketika Yesus melihat orang itu, artinya bahwa semua orang yang punya pergumulan itu jelas di mata Yesus. Tidak ada satupun kita yang bergumul dan Yesus tidak memperhatikannya. Yesus melihat pergumulan orang ini. Yesus tahu bahwa pergumulan orang ini sudah lama lagi, berat lagi, tidak ada yang tolong dia. Siapapun berjuang untuk sembuh di kolam itu, tetapi dia tidak bisa. Tapi Alkitab mencatat, saudara-saudara, ketika ayat 7 dikatakan jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Artinya apa? Dia selama ini berharap ada tangan manusia yang datang untuk mengangkat dia masukkan ke kolam itu. Tapi orang tidak peduli. Mungkin prinsip orang pada waktu itu, lulu gua. Saya juga mau sembuh, saya juga mau dapat jalan keluar. Ngapain tolong kami? Tetapi menariknya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata ketika dia curhat, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Tetapi Yesus menjawab di ayat 8, sungguh dia Tuhan yang ajaib, dia selalu dapat datang tepat pada waktunya. Dia bukan Allah yang terlalu lama atau Allah yang terlalu cepat, tetapi dia Allah bertindak tepat pada waktunya. Di ayat 8 dikatakan, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan ayat 9 mengatakan, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Pesan saya sebagai hamba Tuhan ialah bahwa percayalah saudara, pergumulan kita seperti apapun, dia Tuhan bertindak tepat pada waktunya. Mari curhat jangan kepada tempat yang salah. Dia Bapa yang hidup, ceritakan segala sesuatu. Maka saya terlalu percaya kalau orang yang lumpuh 38 tahun ini mendapatkan kepastian jawaban luar biasa. Saya dan Bapak Ibu punya pergumulan apa saja, rumah tangga, bisnis, pelayanan, proyek atau apa saja, saya terlalu percaya Yesus yang sama. Catatan Ibrani mengatakan dia tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
Kalau dahulu dia tolong lumpuh ini, maka saya percaya sampai hari ini Yesus sanggup mengulurkan tangannya untuk menolong saya dan saudara. Kiranya renungan saya yang singkat ini menjadi berkat buat kita semua, dan kita pulang semakin penuh pengharapan kepada Dia satu-satunya penebus. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus.